Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu. Dan di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film psikopat terbaru yang berjudul Scream 6. Sesuai dengan judulnya, film ini adalah sequel ke-6 dari rangkaian film Scream. Bagi kalian yang belum menonton film Scream 1, 2, 3, 4, dan 5, silahkan klik link di bawah ini. Tapi jangan khawatir, di Scream 6 ini saya akan berusaha menjelaskan dengan detail supaya teman-teman tidak kebingungan walaupun langsung nonton Scream 6 ini. Baiklah, sebelum melanjutkan keluh cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Laura yang sedang menunggu seorang pria di sebuah bar. Setelah menunggu cukup lama, pria yang dia kenal melalui aplikasi kencan itu tak kunjung datang. Pria itu pun kemudian mengabari Laura dan berkata bahwa ia sedang tersesat. Laura pun keluar dari bar tersebut dan mencoba mencari pria itu. Namun sampai akhirnya sosok bertopeng tiba-tiba muncul dan langsung menusuk Laura hingga ia tewas. Jadi, selama beberapa tahun belakangan ini, sosok psikopat pembunuh bertopeng yang disebut dengan Ghostface memang sudah membunuh begitu banyak orang. Dan kali ini pelakunya adalah seorang mahasiswa bernama Jason. Aksi Jason yang sudah membunuh Laura sudah ia rencanakan bersama rekannya yang bernama Greg, di mana mereka berniat melanjutkan pembuatan film pembunuhan berantai dari seorang pembunuh berantai senior yang bernama Richie. Sesampai di apartemen, Jason langsung menceritakan pembunuhan Laura kepada Greg melalui sambungan telepon. Greg pun merespon Jason dengan sedikit aneh sehingga membuat Jason merasa curiga. Dan benar saja, pembicaraan mereka mengarahkan Jason untuk membuka kulkas yang di dalamnya ada mayat Greg yang sudah tewas mengenaskan. Lantas siapa sosok yang berbicara dengan Jason saat itu? Ya, dia adalah sosok Ghostface yang sesungguhnya. Yang mana kala itu ia pun tiba-tiba muncul di belakang Jason dan langsung menusuk tubuhnya hingga tewas. Lalu scene berpindah kepada seorang wanita bernama Samantha atau Sam yang sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater. Diceritakan Sam yang mengalami trauma berat setelah mengetahui fakta bahwa sang ayah dan pacarnya adalah seorang Ghostface atau pembunuh berantai, di mana sang pacar Sam tak lain dan tak bukan adalah Richie. 1 tahun yang lalu, Sam terpaksa harus membunuh Richie karena Richie berniat membunuh Sam dan adiknya bernama Tara. Sejak saat itulah, Sam selalu merasa takut dan khawatir. Apalagi setelah semua yang terjadi kepadanya, orang mulai membuat konspirasi dan berpikir bahwa Sam adalah dalang di balik semua ini. Karena ketakutan itulah, Sam dan Tara akhirnya memutuskan untuk menyewa apartemen dengan beberapa orang. Di antaranya adalah Mindy, Anika, Chad, Quinn, dan Ethan. Sesampai Sam di apartemen, Quinn berkata bahwa Tara sang adik sedang mengunjungi pesta Halloween bersama dengan Mindy dan yang lainnya. Karena merasa khawatir, Sam pun pergi menyusul Tara. Di tempat pesta, Chad menyelamatkan Tara dari seorang pria yang berperilaku mesum. Sam kemudian sampai di tempat itu dan langsung menyetrum alat vital lelaki tersebut. Ia pun langsung meminta Tara untuk pulang karena tempat itu tampaknya tidaklah aman. Tara yang beranjak remaja tidak suka dikekang oleh Sam. Sudah setahun terakhir, Sam selalu melarangnya pergi kemanapun tanpa sepengetahuannya. Namun, Sam pun punya alasan jelas untuk bersikap seperti itu. Pasalnya, di malam Halloween itu, Laura, Jason, dan Greg
diberitakan tewas oleh seorang bertopeng Ghostface, yang artinya pembunuh berantai itu berada di sekitar mereka. Karena merasa khawatir, Sam pun meminta Quinn menelepon ayahnya yang merupakan seorang detektif untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Detektif Quinn yang sedang melakukan olah TKP berkata pada Sam mau untuk datang ke kantor polisi. Pasalnya, di apartemen Jason, pihak kepolisian hanya menemukan sebuah bukti berupa kartu identitas Sam. Sam dan Tara kemudian berangkat menuju ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, Sam tiba-tiba mendapatkan telepon dari Richie yang diketahui sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Orang di telepon itu mengaku sebagai Ghostface yang akan membalas dendam atas kematian Richie. Ia bersumpah akan membunuh Sam dan Tara dengan tangannya sendiri. Setelah mengatakan hal itu, untungnya Tara bisa melepaskan diri dan kabur bersama Sam. Namun bukannya mendapatkan bantuan, orang-orang di sana malah berakhir menjadi korban keganasan Ghostface. Untungnya mereka berhasil menyatukan Ghostface dan mereka pun diselamatkan oleh para polisi yang tiba di sana. Meskipun mereka berdua berhasil diselamatkan, namun para polisi nyatanya kehilangan jejak si Ghostface, sehingga dapat dipastikan teror Ghostface pada Sam dan Tara akan terulang kembali. Di kantor polisi, Tara dan Sam bertemu dengan seorang agen FBI yang bernama Kirby. Kirby adalah salah satu korban kejahatan Ghostface yang saat itu berhasil selamat. Kirby prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga ia pun akan ikut turun tangan untuk memburu si Ghostface. Saat mereka akan pulang, seorang reporter bernama Gail berusaha meminta keterangan Sam dan Tara. Keduanya tampak kesal karena Gail adalah orang yang telah menulis buku berdasarkan pengalaman mereka. Kecurigaan para polisi akan keterlibatan Sam dengan Ghostface semakin diperkuat ketika para polisi menemukan psikiater Sam telah tewas dengan semua data-data Sam menghilang secara misterius. Where is it? Sales of the Ghostface Halloween mask across the Di malam hari, Sam, Tara, Mindy, dan Chad terlihat sedang makan malam bersama. Saat itu Sam mengaku bahwa ia telah berpacaran dengan seorang pria yang tinggal di seberang apartemen bernama Danny. Saat itu Danny rupanya tidak sengaja melihat Ghostface berada di kamar Quinn. Ia pun berusaha berteriak memanggil Quinn dan yang lainnya, namun karena jarak yang cukup jauh, jadi mereka pun tidak bisa mendengarnya. Sampai pada akhirnya Danny pun mengirimkan foto Quinn pada Sam dan yang lainnya. Mereka semua pun akhirnya tersadar, terkejut, dan bersiaga di depan kamar Quinn. Run. Mayat Quinn yang dilempar keluar dan si Ghostface mulai memburu mereka satu persatu. Tara dan Chad bergegas berlari keluar dari apartemen, sementara Sam, Mindy, dan Anika berusaha melawan Ghostface. Setelah mereka berhasil bersembunyi di kamar, Danny memanggil Sam dan memberikan tangga untuk membantu mereka keluar dari apartemen. Namun, Anika yang terluka cukup parah membiarkan Sam dan Mindy untuk pergi terlebih dahulu. Sampai akhirnya, saat giliran Anika, Ghostface berhasil masuk ke dalam kamar dan menggoyang-goyangkan tangga itu sehingga membuat Anika jatuh sampai tewas. Di keesokan harinya, Ethan yang sejak semalam menghilang langsung dicurigai oleh teman-temannya. Ethan yang tidak mengerti apapun berusaha mengatakan bahwa ia semalam berada di kampus dan mengikuti kelas ekonomi. Sementara itu, Detektif Quinn merasakan duka yang mendalam atas kematian Quinn, sang buah hati. Ia yang marah bersumpah akan menangkap Ghostface bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, Gail datang dan berkata bahwa ia telah menyelidiki Ghostface dan menemukan sebuah tempat misterius. Tempat itu seperti sebuah museum yang menyimpan barang-barang bukti pembunuhan Ghostface, mulai dari topeng Ghostface milik ayah Sam,
sampai pisau yang digunakan untuk membunuh. Setelah itu, Sam dan yang lainnya membuat sebuah jebakan untuk menangkap sang Ghostface. Sam dan Tara sengaja memancing Ghostface agar Kirby bisa melacak lokasinya. Setelah berhasil melacak lokasi Ghostface, lalu diketahui bahwa Ghostface saat ini sedang berada di rumah Gale. Lantas, Sam dan Tara bergegas menuju ke sana. Di rumahnya Gale mendapatkan teror dari Ghostface yang menyebabkan sang kekasih terbunuh. Dengan sigap, Gale mengambil sebuah pistol dan menggunakannya untuk melawan Ghostface. Sayangnya, Ghostface yang lihai pun berhasil menyerang Gale. Akan tetapi, untung saja Sam dan Tara tiba tepat waktu sehingga nyawa Gale berhasil diselamatkan. Menyadari bahwa teror ini semakin berbahaya, Detektif Finn menyarankan agar mereka memancing Ghostface untuk datang ke dalam museum. Alhasil, Sam dan yang lainnya berangkat ke museum bersama-sama dengan menggunakan kereta api bawah tanah. Mereka sengaja menggunakan transportasi umum karena mereka berpikir bahwa Ghostface tidak akan mungkin menyerang mereka di tempat yang ramai. Pada saat itu, kondisi stasiun yang padat. Sayangnya mereka pun terpisah menjadi dua kelompok. Sam bersama Tara, Chad, Kirby, dan Denny, sementara Mindy bersama Ethan. Di atas kereta, Mindy sengaja menjauh dari Ethan karena ia masih curiga kepadanya. Dan ketika kereta melalui terowongan, Mindy pun tiba-tiba diserang oleh Ghostface dan tanpa disadari oleh siapapun. Setelah itu, Ethan pun sangat terkejut melihat kondisi Mindy dan langsung membawanya ke rumah sakit. Scene lalu berpindah ke Sam. Sebelum masuk ke dalam museum, Sam meminta Denny untuk tidak ikut dengan mereka karena bagaimanapun juga ia masih belum bisa mempercayai siapapun, termasuk Denny. Sesampai di dalam museum, Sam dan yang lainnya berpencar. Tak lama kemudian, Sam mendapatkan telepon dari detektif yang menyuruh Sam dan yang lainnya untuk segera keluar karena Ghostface yang sebenarnya adalah Kirby. Detektif Finn berkata bahwa Kirby telah dikeluarkan dari FBI karena mengalami gangguan jiwa atas penyerangan Ghostface terhadapnya. Secara bersamaan, Ghostface menyerang Tara dan Chad yang ada di ruangan yang lain. Untung saja Chad berhasil melawan dan mereka pun bertemu dengan Sam. Ketika mereka akan kabur, Ghostface kembali muncul dan sekarang mereka datang berdua. Karena tak mampu menghadapi keduanya, Chad pun pasrah menerima serangan Ghostface sembari menyuruh Sam dan Tara untuk segera pergi. Alhasil, Sam dan Tara terkepung oleh kedua Ghostface. Di saat itu pun, mereka berhasil diselamatkan oleh Kirby yang mengaku diserang oleh Ghostface. Hal ini tentu saja membuat Sam dan Tara sangat kebingungan, apalagi saat Detektif Finn datang dan mulai berdebat dengan Kirby, sampai akhirnya Detektif Finn pun melepaskan tembakan dan mengenai tubuh Kirby. Dan tanpa diduga, dalang dibalik semua ini adalah Detektif Finn dan kedua anaknya, yaitu Ethan dan Quinn. Mereka telah merekayasa semuanya dan membunuh orang-orang karena dendam pribadi kepada Sam, karena ternyata Richie adalah anak pertama dari Detektif Finn, di mana seperti yang diketahui Richie telah dibunuh oleh Sam 1 tahun yang lalu. You have to die, Sam. Sam dan Tara dibantu oleh Kirby kemudian melawan Ethan dan juga Quinn. Saat Sam dan Tara mencoba kabur, Tara pun tergelincir. Sementara itu Ethan sudah menunggu di bawah dan bersiap menyerang Tara. Tara pun meminta Sam untuk melepaskannya, sementara Sam harus melawan Quinn. Setelah dijatuhkan, Tara pun mengeluarkan pisau dan menusuk mulut Ethan dengan sangat brutal. Begitupun dengan Sam yang berhasil menembak Quinn tepat di kepalanya. Win yang melihat kematian kedua anaknya tersebut menjadi semakin murka. Sam lalu berlari ke arah Win dan membawa jatuh. Setelah sadar, ia pun mendapatkan telepon dari Sam. Sam kini bertindak seperti Ghostface, menggunakan topeng milik mendiang sang ayah dan membunuh Win dengan keji. Setelah kematian Win, Ethan tiba-tiba kembali bangun dan berusaha menyerang Sam dan Tara. Untungnya Kirby masih hidup dan melemparkan TV ke arah Ethan sampai tewas. Dan film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Sam,
Tara, Kirby, Mindy, dan Chad yang berhasil selamat dari tragedi itu. Dan film pun selesai.